Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi dua macam penalaran. Pertama-tama saya perkenalkan dulu nama kelompok kami. Yang pertama ada Aprilia Putri Patriwi NPM 180086. Kemudian yang kedua ada Anissa Ulhoir NPM 180090. Kemudian yang ketiga saya sendiri Muhammad Isdad Fuadi NPM 180097. Dan kemudian yang keempat ada Eli Setiorini NPM 180104. Jadi yang pertama ada argumen, fitur umum. Jadi untuk mengulang argumen itu digunakan untuk mendukung atau membuktikan klaim. Negara ini membutuhkan argumen. Misalnya, yang pertama itu adalah Tuhan ada. Itu hanya sebuah pernyataan. Demikian juga itu bukan argumen. Kemudian Tuhan itu ada, tapi tidak ada ateis di lubang perlindungan. Dari sudut pandang logis, pertanyaan ini tidak terkait dengan argumen. Nah, contoh berikutnya, yaitu terlihat seperti pertengkaran, tetapi sebenarnya tidak. Itu hanya menjelaskan mengapa saya percaya dalam Tuhan. Di sisi lain, ini adalah argumen. Tuhan ada karena sesuatu harus menyebabkan alam semesta. Perbedaan antara ini dan contoh sebelumnya, jadi contoh ini memiliki premis, yaitu sesuatu harus menyebabkan alam semesta, yang mendukung kesimpulan Tuhan itu ada. Sebuah argumen selalu memiliki dua bagian, yaitu bagian premis dan bagian kesimpulan. Bagian premis digunakan untuk menetapkan bagian kesimpulan. Ini mungkin tampak cukup mudah, tetapi ada satu atau dua aplikasi yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, kesimpulan digunakan sebagai premis. Jadi pernyataan yang sama dapat menjadi kesimpulan dari satu argumen dan premis dalam argumen lain. Premis: rem tidak bekerja, mesin membakar oli, transmisi perlu bekerja, dan mobil sulit untuk memulai. Kesimpulan 1, mobil sudah tidak berguna lagi. Kesimpulan 2, kita harus mendapatkan mobil baru. Jadi dalam contoh ini, pernyataan mobil telah melampaui kegunaannya adalah kesimpulan dari satu argumen, dan itu juga merupakan premis dalam argumen bahwa kita harus mendapatkan mobil baru. Jelas, jika premis dalam argumen tidak pasti atau kontroversial atau memiliki ditentang, mungkin ingin banyak yang mempertanyakannya, yaitu berargumen bahwa itu benar ketika seseorang melakukannya. Premis menjadi kesimpulan dari argumen baru. Bagaimana pernah, setiap rantai penalaran harus dimulai di suatu tempat. Jika kita bertanya kepada seorang pembicara untuk mempertahankan setiap premis dan argumen lebih lanjut, dan setiap premis di dalamnya itu argumen dengan argumen lebih lanjut, dan seterusnya, kita akhirnya menemukan diri kita sendiri tidak masuk akal. Seperti anak berusia 4 tahun yang harus bertanya mengapa, sampai mereka menjadi menjengkelkan. Jika kita bertanya kepada seorang pembicara mengapa dia berpikir mobilnya sudah habis kegunaannya, boleh dibilang mobil itu susah untuk mulailah. Jika kita bertanya kepada mengapa dia berpikir mobilnya sulit untuk dihidupkan, dia mungkin tidak akan tahu harus berkata apa. Sekian presentasi dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Saya Aprilia Putri Pratiwi di sini akan membahas materi selanjutnya, yaitu premis dan kesimpulan yang tidak dinyatakan. Nah, di sini sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan premis. Jadi premis itu adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan atau kalimat yang dijadikan dasar sebagai penarikan kesimpulan, atau secara sederhananya itu disebut asumsi. Nah,
Jadi argumen itu dapat berisi premis yang tidak dinyatakan. Kita ambil contoh misal ya, premisnya Anda tidak dapat memeriksa buku dari perpustakaan tanpa ID. Kesimpulannya, Bill tidak akan bisa melihat buku apapun. Nah, di sini premis yang tidak dinyatakan atau tidak disebutkan itu adalah Bill tidak memiliki ID. Nah, selain premis yang tidak dinyatakan, ada juga kesimpulan yang tidak dinyatakan. Misalnya ya, kita ambil contoh, partai politik yang paling mencerminkan pendapat arus utama akan memenangkan kursi kepresidenan, dan Partai Republik paling mencerminkan pendapat arus utama. Di sini menyiratkan bahwa Partai Republik itu akan memenangkan kursi kepresidenan. Nah, itu merupakan kesimpulan yang tidak dinyatakan gitu. Jadi baik premis yang tidak dinyatakan atau kesimpulan yang tidak dinyatakan itu sebenarnya umum ya dalam kehidupan nyata, karena kadang-kadang mereka itu tampak terlalu jelas untuk perlu disebutkan. Jadi meski tidak disebutkan, kita sudah dapat menangkap maksud dari kalimat itu gitu, atau premis yang tidak disebutkan dan juga kesimpulan yang tidak disebutkan itu sudah jelas. Lalu kita next ke dua jenis argumen. Nah, dua jenis argumen ini ada argumen deduktif dan juga argumen induktif. Kita bahas dulu yang pertama, itu ada argumen deduktif. Argumen deduktif itu adalah suatu argumen yang dimaksudkan oleh pembicara untuk menjadi valid secara deduktif, yaitu memberikan jaminan kebenaran dalam kesimpulan asalkan premis dalam argumennya itu benar. Jadi kalau di argumen deduktif itu sifatnya cuma dua, ada valid dan tidak valid. Jadi tidak ada jalan tengah atau tidak boleh ada jalan tengah, misalnya agak valid itu tidak ada atau tidak boleh. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu yang argumen deduktif valid. Jadi argumen deduktif yang valid itu kesimpulannya pasti mengikuti premisnya. Misalnya Jimmy Carter adalah presiden sebelum Bill Clinton dan George W. Bush menjadi presiden segera setelah Bill Clinton. Kesimpulannya, Jimmy Carter adalah presiden sebelum George W. Bush. Jadi kalau di argumen deduktif itu strukturnya bisa modus ponens. Jadi ini adalah argumen yang menegaskan gitu, yang strukturnya menegaskan. Jadi di situ strukturnya P, jika P maka Q, ini untuk premisnya. Jadi Q itu adalah kesimpulannya gitu. Nah, kalau untuk yang tidak valid biasanya kesimpulannya itu tidak secara pasti ikut premisnya. Misal kalau premisnya Jimmy Carter adalah presiden sebelum Bill Clinton dan George W. Bush menjadi presiden segera setelah Bill Clinton, kesimpulannya mereka adalah presiden Amerika. Sebenarnya ini masuk akal, tetapi tidak sesuai dengan premisnya. Kesimpulan itu tidak mengikuti premisnya, jadi tidak valid argumennya begitu. Nah, lalu kita lanjut ke masuk akal dan tidak masuk akal. Jadi di argumen deduktif itu kita mengenal argumen yang masuk akal dan tidak masuk akal. Biasanya kalau yang masuk akal itu argumennya valid dan premisnya benar. Contohnya, Bill Clinton lebih tinggi dari George W. Bush dan Jimmy Carter lebih pendek dari George W. Bush. Kesimpulannya, Bill Clinton lebih tinggi dari Jimmy Carter. Nah, di sini argumennya jelas valid karena mengikuti struktur yang tadi, dan juga premisnya benar, kesimpulannya juga benar. Seperti itu, dan ini masuk akal. Kalau yang tidak masuk akal itu biasanya argumennya valid atau tidak valid, bisa, atau salah satu premisnya itu keliru atau dua-duanya keliru. Nah, contohnya misalnya, semua benda di langit itu terbuat dari keju Belanda. Bulan adalah benda langit. Oleh karena itu, bulan dibuat dari keju Belanda. Nah, di sini valid argumennya, tetapi kesimpulannya itu tidak masuk akal. Sebenarnya premisnya juga tidak masuk akal karena bulan itu tidak dibuat dari keju Belanda. Seperti itu.
Nah, yang selanjutnya ada argumen induktif. Jadi argumen induktif itu adalah argumen yang dimaksudkan oleh si pembicara agar cukup kuat, sehingga jika premisnya benar maka kesimpulannya tidak mungkin lemah atau pasti kuat juga begitu. Nah, jadi ada dua hal yang bisa kita perhatikan dari argumen induktif. Jadi semakin mendukung premis argumen induktif memberikan kesimpulan, maka semakin kuat juga argumennya. Kebalikannya, jadi semakin sedikit dukungan yang diberikan, semakin lemah juga argumennya. Nah, kita contohkan argumen yang cukup kuat. Misalnya hari ini Reva mengatakan dia mencintai HZ. Jadi Reva mencintai HZ. Jadi di sini jelas dan kuat argumennya. Berubah kekuatannya kalau misalnya argumen induktifnya diberi premis kayak Reva memberitahu Marvel hari ini bahwa hari ini dia tidak terlalu mencintai HZ. Jadi seperti kebalikan dari argumen induktif yang cukup kuat seperti itu. Nah, lalu kita next, ada contoh lainnya. Misalnya kita pakai beberapa premis ya. Premis di sini adalah yang pertama itu ada kuda Sumba punya sebuah jantung. Premis yang kedua, kuda Australia punya sebuah jantung. Premis yang ketiga, kuda Amerika punya sebuah jantung. Premis yang keempat, kuda Inggris punya sebuah jantung. Kesimpulannya, setiap kuda punya sebuah jantung. Jadi di sini kita bisa menekankan kalau argumennya ini cukup kuat sehingga kesimpulan itu ada sebuah pembenarannya gitu dari premis-premis yang sebelumnya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Argumen induktif lainnya mengacu pada bukti, otoritas, atau hubungan kausal. Yang pertama ada contoh argumen induktif berdasarkan otoritas. Premisnya, polisi mengatakan Fahmi melakukan pembunuhan itu. Kesimpulannya, jadi Fahmi melakukan pembunuhan itu. Yang kedua ada contoh argumen induktif berdasarkan bukti. Premisnya, saksi mengatakan Fahmi melakukan pembunuhan itu. Dari premis tersebut dapat ditarik kesimpulan, jadi Fahmi melakukan pembunuhan itu. Kemudian yang terakhir ada contoh argumen induktif hubungan kausal. Premisnya, dua saksi independen mengklaim Fahmi melakukan pembunuhan itu. Sidik dari Fahmi ada di senjata pembunuhan itu. Fahmi mengaku melakukan kejahatan itu. Dari premis tersebut dapat disimpulkan, jadi Fahmi melakukan pembunuhan itu. Kemudian ada pengurangan induksi dan premi yang tidak tertulis. Di sini seseorang mengumumkan bahwa hujan sedang dalam perjalanan. Orang lain bertanya bagaimana dia tahu. Dia berkata, ada angin selatan. Apakah pembicara mencoba membuktikan hujan akan datang? Mungkin tidak. Pemikirannya dijabarkan mungkin seperti ini. Premis yang dinyatakan, angin bertiup dari selatan. Premis yang tidak disebutkan, di sekitar sini angin selatan biasanya mengikuti oleh hujan. Dapat ditarik kesimpulan menjadi akan ada hujan. Dengan kata lain, pembicara hanya berusaha menunjukkan bahwa hujan itu baik kemungkinan. Namun, perhatikan bahwa premis yang tidak disebutkan dalam argumen dapat memiliki menjadi pertanyaan universal yang menyatakan bahwa angin selatan selalu diikuti oleh hujan di lokasi tertentu. Dalam hal ini, argumennya adalah deduktif, yaitu premis yang dinyatakan angin bertiup dari selatan. Premis yang tidak disebutkan, di sekitar sini angin selatan selalu mengikuti oleh hujan. Kesimpulannya hujan akan datang. Dijabarkan seperti ini, pemikiran pembicara bersifat deduktif. Tidak mungkin untuk premis benar dan kesimpulan salah. Jadi, orang mungkin bertanya-tanya secara abstrak apa yang dimaksudkan pembicara argumen induktif yang mendukung keyakinan bahwa hujan akan datang atau bukti deduktif.
Tidak sulit untuk mengubah argumen induktif dengan premis yang tidak disebutkan menjadi argumen yang valid untuk secara deduktif dengan menyediakan premis universal. Pertanyaan bahwa sesuatu berlaku tanpa pengecualian atau benar di mana-mana atau dalam semua kasus. Apakah itu yang benar-benar ada dalam pikiran pembicara? Anda hanya perlu menggunakan kembali pengetahuan dasar dan akal sehat untuk menjawab pertanyaan. Intinya adalah argumen kehidupan nyata seringkali meninggalkan premis yang tidak disebutkan. Salah satu premis yang tidak dinyatakan seperti itu mungkin membuat argumen menjadi induktif. Kekuatan lain membuatnya deduktif. Biasanya, konteks atau konten membuat cukup jelas apa itu disengaja. Lain kali mereka mungkin tidak. Ketika tidak, praktik terbaiknya adalah atribut ke pembicara premis yang tidak dinyatakan yang setidaknya dapat dipercaya. Semuanya dipertimbangkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu teknik untuk memahami argumen. Yang pertama, menemukan kesimpulan. Maksudnya di sini poin utama atau tesis dari bagian itu. Yang kedua, menemukan alasannya yang telah ditawarkan untuk kesimpulan, yaitu untuk menemukan premis. Yang ketiga, mencari alasan jika ada yang diberikan untuk premis-premis. Yang keempat, belajar menemukan premis dan kesimpulan ketika terjadi dalam bagian-bagian lisan dan tertulis. Dan yang terakhir, untuk memahami keterkaitan kapal di antaranya klaim, yaitu struktur argumen. Selanjutnya yaitu mengklarifikasi struktur argumen. Yang pertama, lingkari semua kata yang menunjukkan premis dan kesimpulan. Maksudnya di sini lingkari semua premis dan indikator lisan dan juga kesimpulan. Yang kedua, mengidentifikasi klaim yang berfungsi dalam argumen. Yang ketiga, kurung setiap premis dan kesimpulan. Yang keempat, cukup beri nomor secara berurutan, seperti yang muncul dalam argumen. Dan yang terakhir yaitu membuat diagram argumennya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi argumen. Di sini mengevaluasi argumen terdapat 9 poin. Yang pertama, argumen terdiri dari premis dan kesimpulan. Yang kedua, klaim yang sama dapat menjadi premis dalam argumen 1 dan kesimpulan dalam argumen 2. Yang ketiga, 2 jenis dasar penalaran yang demonstrasi deduktif dan dukungan induktif. Yang keempat, argumen deduktif digunakan untuk menunjukkan atau membuktikan kesimpulan yang dilakukannya jika itu suara. Yang kelima, argumen adalah suara jika berlaku dan premis benar. Yang keenam, argumen berlaku jika tidak mungkin untuk premis menjadi benar dan kesimpulannya salah. Yang ketujuh, argumen induktif digunakan untuk mendukung daripada menunjukkan kesimpulan. Yang kedelapan, dukungan adalah masalah derajat. Sebuah argumen mendukung kesimpulan. Yang kesembilan atau yang terakhir, argumen menawarkan lebih banyak dukungan untuk kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.